Salam saudaraku, apa kabarnya? Dahsyat luar biasa atau luar biasa atau biasa di luar? Dua-duanya ya. Kalau kita nggak biasa di luar pasti hidup kita akan stres, depresi. Apalagi pada waktu COVID kita nggak bisa kemana-mana, banyak orang yang sakit, banyak orang yang depresi, bahkan mertua saya lumpuh karena nggak pernah keluar.
Karena biasanya mertua saya beres kebaktian, dia hobinya ke mall, ya kan? Dan pada waktu dia nggak kebaktian karena tidak boleh, udah tua, udah lansia, udah umur 82 tahun, nggak tahu selama COVID nggak kemana-mana, akhirnya lumpuh juga. Makanya saya hari ini datang bersama adik rohani saya, yaitu Iman. Nah, Iman, ya, namanya Iman. Makanya saya itu percaya banget karena berjalan bersama Iman, ya. Berjalan bersama Iman, ya kan? Nama saya Yeremia Romelani, ya nama saya Romelani aslinya, tapi karena saya dibaptis, nama saya itu dibaptis dengan nama Yeremia. Ya, dibaptis dengan nama Yeremia tahun 1993, dan saya percaya Yesus tahun 1988, ya. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan senior saya. Ada pendeta Rul Wallace, ada pendeta Adri Rodluhu, ada Pak Jorli, ada adik tingkat saya Romi Wokas, ada Kak Luce Mondor, juga ada Triono yang satu angkatan, ada juga Mbak Ami, Sisilia, dan juga ada Dewi Lumitang, ya. Jadi karena kita itu sekelas, jadi suka panggil nama, ya kan, biar akrab, ya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan mereka juga, karena sudah mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, saya tidak tahu, saya pernah ke Lampung, ke rumah atau tempat ke Tanjung Karang, juga pernah ke Lampung Selatan, Bu Widaya, ke tempatnya Pak Pendeta Adri Rodolu, ya. Dan saya, Pak Ibu Nusa kalau masalah pernah kapan ke Lampung, dan saya bilang ini, iyo dan nanti aku akan coming soon ke Lampung, ya. Saya juga nggak tahu kalau hari ini aku ke Lampung, karena waktu itu saya dihubungi oleh Pendeta John Lee, bisa nggak pelayanan di tempat ini? Saya nggak langsung bilang iya, karena saya berdoa dulu sama Tuhan. Kalau saya diutus misalkan diminta ke Australia waktu itu, pasti saya langsung nggak doa dulu, saya langsung pergi. Kenapa, saudaraku? Karena kalau ke Lampung mikir di penyeberangan, ya kan? Mau naik pesawat cuma baru tarik nafas sudah sampai, ya kan? Terus jauh lagi ke tempatnya berjoli. Tapi saya memang sudah lama, saya bilang, Mah, nanti sekali kelak aku akan Lampung, mungkin tahun depan, saya mungkin tahun depan, karena saya sudah jadwal. Nanti kesini, bahkan saya sudah punya planning. Mudah-mudahan planning saya itu sesuai dengan planningnya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, agar terjadi gelombang tsunami lawatan Tuhan. Dan termasuk di Sumur Kucing, di Lampung Selatan, di Lampung Utara, di Lampung Timur, di Lampung Barat, di Tanjung Karang, bahkan seluruh Sumatera dilawat oleh Tuhan. Yes? Dan saya senang sekali karena kemarin saya dari Sabang. Ya, Sabang saya di sana bukan KKR, tapi saya di sana hanya berdoa keliling, doa di Sabang, dan saya merindu apa? Waduh, nanti saya akan ke Merauke pasti. Tahun depan pasti akan ke Merauke. Tapi nggak tahu kapan jadwalnya, saya tidak tahu. Terus duitnya dari mana? Oh, saya punya Yesus, Papi Yesus yang kaya raya. Amin. Papi Yesus yang kaya raya. Pernah saya ditanya, kamu keliling dari mana duitnya? Aku punya Papi Yesus yang kaya raya. Soalnya kalau ngandelin organisasi sampai mencret, engkau nggak akan dikasih. Tapi saya mengandalkan Papi Yesus yang luar biasa. Amin. Saudara punya Papi Yesus? Ku terhubung dengannya, selalu melekat di hatiku. Saya panggil dia Papi. Kenapa? Dia sangat sayang sama saya, dan dia juga sangat sayang sama saudara. Nah, dan kemarin Pak Joni bolak telepon terus, mungkin beliau khawatir karena baru-baru ini katanya ada kemacetan terjadi 17 jam, ya, di pelabuhan, dan kemarin juga mungkin terjadi kecelakaan juga. Nah, saudara punya kasih, tapi saya nggak pernah khawatir sedikit pun tentang gelombang, karena aku tahu ada Yesus nakoda di dalam hidupku yang bisa menaklukkan angin dan gelombang, saudaraku. Nah, pada waktu istri saya tanya, istri saya satu, ya, kalau dua pasti aku nggak di sini. Mengerti maksudnya? Ya kalau dua pasti aku nggak di sini, nggak mungkin disuruh khotbah di sini kalau istri saya dua. Kan kekristenan itu hanya begitu kan, istrinya satu untuk selamanya. Selalu ada lagi ya, selalu untuk selamanya. Tapi kalau istri satu untuk selamanya. Suami juga satu untuk selamanya. Makanya kalian mungkin boleh tengok kiri tengok kanan, tapi satu untuk selamanya. Amin. Istri kita bukan mobil
Suami kita juga membuat mobil. Kalau bosen, kalau mobil kita ganti yang baru, ya kan? Jadi ada istri, bekas istri dan bekas suami. Tetapi dalam kekristenan tidak mengizinkan ada bekas istri dan bekas suami. Sekali menikah, seumur hidup selama-lamanya. Kok pada nggak amin pria-prianya? Ya sama saya jadi orang Kristen, karena hanya satu kali untuk selamanya, iya kan? Betul nggak? Makanya kalau kalian mau menikah lebih banyak, jangan ada di tempat ini. Boleh berapa kali pun, mau 10 kali boleh. Saya waktu di Makassar, saya naik Grab, kenalan dengan satu penumpang Grab, bukan penumpang, pemilik Grab. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, wah bapak dari mana? Saya ceritakan cerita. Oh pak, saya itu, bapak tinggal di Makassar, saya di Makassar, saya asli Makassar. Loh, bapak di sini? Oh ya, istri saya di Makassar. Oh, berapa istrinya? 3. Oh 3. Oh 3. Saya pikir cuma 3 ya, 3. Oh istri saya itu semua ada berapa pak istrinya? 4. Oh di Jakarta ada 3 juga. Oh berarti 6. Saya pikir 6 sudah cukup saudaraku. Dia bilang, oh di Sukabumi masih ada 1 katanya, jadi 7. Dia bilang cita-citanya mau 9 kali menikah. Mudah-mudahan bukan wanita di sini yang jadi istri ke-9-nya. Amin. Yes, ya kan, itulah enaknya di dalam Tuhan, sekali untuk selamanya. Makanya saya itu ambil keputusan ikut Yesus, karena sekali Yesus tetap Yesus, dan tidak mau tergantikan dengan yang lain. Umur 18 tahun saya mengambil keputusan ikut Yesus, dan setelah itu gak pernah berubah, karena aku percaya Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Barang siapa yang jalan bersama Dia, bahwa melalui Dia kita beroleh keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus Kristus harus diberitakan. Kenapa harus diberitakan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, perlu keselamatan. Kedua, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketiga, karena penginjilan, berita Injil adalah berita yang sangat urgent dan mendesak. Karena kita tidak tahu ketika orang yang bertemu dengan kita, kapan matinya kita nggak tahu, jadwal kematiannya kita nggak tahu. Tetapi apakah orang-orang yang bertemu dengan kita, mereka sudah kenal Tuhan atau belum? Maka dari itu, setiap pertemuan ada pemberitaan kabar baik. Karena apa? Ketika mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, mereka akan binasa. Siapa yang bertanggung jawab? Saya dan saudara. Saudara-saudara kasih, saya dikasih tema seputih salju. Saya bilang sama Pak Joni, puitis banget sih temanya. Kan biasanya kalau tema Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terus bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya sudah 2 kali khotbah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di Ciranjang dan di Cikalong Wetan, ya kan? Sebab namanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biasanya kan apalagi ya, Yesus terang dunia, ya kan? Ini kok seputih salju, ya kan? Seputih salju. Saya juga nggak tahu kenapa saya pakai jas putih. Padahal istri saya paling nggak suka aku pakai jas putih, katanya kayak dokter katanya. Saya juga dokter, tapi dokter untuk menyembuhkan orang sakit tanpa melalui obat. Karena saya punya dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib yang ajaib, dia tabib di atas segala tabib. Amin. Anda adalah orang siapa yang percaya kepada sebagai dokter yang ajaib? Apalah dokter? Dokternya Tuhan Yesus yang bisa menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Itu kan janji Tuhan, bahwa tanda-tanda ajaib yang menyertai orang percaya. Satu apa? Mengusir setan demi namaku. Terus menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Terus minum racun maut, sekali minum racun maut dia tidak akan mengalami kematian. Kenapa? Karena Yesus itu pribadi yang sangat berkuasa, yang menyembuhkan orang sakit Yesus, yang mengadakan mujizat itu adalah Yesus, yang memulihkan hati yang terluka adalah Yesus, yang membebaskan hati yang berbelenggu adalah Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Dia adalah history maker, yang buat sejarah, dan saya dan saudara adalah juga pembuat sejarah. Jadi ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya sekedar membaca sejarah, tetapi sejarah itu hidup di dalam hidupmu dan hidup saya. Ada lagi yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu
bicara rojani saudaraku, kekristenan, hidup firman Tuhan itu bukan yang sekedar dibaca dan kita mengalami membaca sebuah sejarah, bukan, karena Alkitab itu bukan hanya sejarah, tapi Alkitab itu firman yang hidup, firman yang berkuasa. Ketika engkau memperkatakan dengan iman, maka perkataan itu terjadi meskipun hari itu belum terjadi. Waktu saya mau berangkat ke sini, saya itu mau nyebrang, ya. Waktu itu anak rohani aku katanya mau ngantar bawa mobil, tapi nggak bisa cuti. Jadi udah naik bus aja, ya. Perjalanan saya keluar dari rumah itu setengah 5 pagi. Setengah 5 pagi, saya ke Bogor, diantar sama staf saya ke Bogor, naik bus. Saya nunggu busnya katanya jam 8, tapi jam 9 baru berangkat. Jadi molor, ya. Terus kemudian perjalanan saya lihat di Google Map itu Lampung itu hanya 6 jam setengah. Tapi ternyata ini lebih dari 6 jam, 13 jam setengah saya sampai di tempat ini, saudaraku. Tapi saudaraku, saya tetap kuat dan sehat. Luar biasa, hari ini bisa berdiri di hadapan saudara. Istri saya pada waktu WA, dia bilang begini, dalam nama Yesus, angin dan ombak akan tenang di dalam nama Yesus. Saya mau ceritakan ini. Berjam bolak-balik telepon saya, takut telat, takut macet, takut gelombang besar, gak bisa nyebrang. Nanti yang mau bahas siapa? Ya ada pendeta Adri Rodolowo, ada Pak Romi Womas, ada Pak Ruli Wallace. Tapi udah planningnya saya yang sering bicara sini. Padahal juga banyak yang senior, jangan khawatir, ya kan? Kalau memang Tuhan izinkan saya di sini, gelombang itu akan ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ini anak adik rohani saya menyaksikan sendiri. Itu anginnya kencang banget di luar. Saya suka kalau di kapal itu suka keluar. Saya bikin video, itu kencengnya luar biasa. Tapi gelombangnya tidak ada, saudara. Itu yang membuat saya cepat sampai. Bayangin harusnya 1,5 jam, saya itu kayaknya 1 jam seperempat sudah sampai. Karena nggak ada gelombang sama sekali. Jadi biasa kalau gelombang kan bisa ombak ambing. Dulu saya pernah naik kapal di penyeberangan Banyuwangi ke Gilimanuk, Bali itu, wah saya diputar-putar sampai nggak lama banget untuk mendaratnya, saudara, ke darat dan ke pantai. Tapi waktu itu kemarin itu ombaknya itu nggak ada, sehingga cepat banget saya. Padahal pakai yang reguler. Saya menikmati, saya minum makan kopi di kapal, tidak goncang saja jadi sambil relax, saudaraku. Karena apa? Aku percaya Tuhan Yesus sudah taklukkan ombak itu. Karena ombak buat saya bukan tantangan, tapi ombak itu adalah gelombang yang harus kita lewati dan kita taklukkan dan kita atasi. Dan sama dengan hidup saya dan saudara, seperti kapal di tengah lautan yang mungkin seringkali diombang-ambingkan oleh pencobaan dan persoalan hidup. Tetapi saudaraku, jangan pernah menyerah dengan persoalan hidupmu, karena persoalan-persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan-persoalan biasa saja. Alkitab berkata persoalan yang kau hadapi persoalan yang biasa-biasa, bukan luar biasa. Alkitab tidak pernah berbicara bahwa persoalan atau pencobaan yang kamu alami pencobaan yang luar biasa, tapi Alkitab hanya bicara bahwa persoalan pencobaan yang kamu alami adalah persoalan biasa. Jadi kalau saudara sampai merasa tertindih, tertekan, sampai guling-guling nangis dengan cucuran air mata, itu terlalu lebay banget ketika kemarin masalah. Bahkan saudara curhat di Facebook dengan persoalan-persoalanmu. Ngapain curhat di Facebook? Karena apa, saudaraku? Ingat, ngapain curhat di Facebook? Karena Yesus itu gak bersahabat dengan kamu di Facebook, gak temenan. Cuma aku yang temenan dengan kalian. Tapi Yesus gak temenan di Facebook. Jadi percuma saudara curhat di Facebook. Curhatlah kepada pribadi yang setia, yang tidak pernah ember bocor. Betul gak? Kalau curhat di Facebook, curhat kepada orang-orang di sekelilingmu, bisa 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Tadinya kamu gak boleh bilang siapa-siapa. Cerita lagi ke temannya, kamu gak boleh dengar siapa. Aku dengar dari ini, dari siapa. Kamu gak boleh cerita. Jadi udah berapa kali dia bilang gak boleh bilang siapa-siapa. Tapi sudah keliling. Akhirnya persoalanmu terdengar di seluruh dunia. Haleluya. Injil yang harus terdengar di seluruh dunia, bukan persoalanmu. Karena persoalanmu itu terlalu biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Dia Tuhan yang di atas masalah, di atas gelombang hidup kita, di atas persoalan kita, jauh lebih besar Tuhan kita. Maka dari itu kita taklukkan persoalan kita. Ketika ada masalah datang, kita katakan welcome masalah. Anggap aja itu menu makanan, ya. Menu makanan apa? Orang Manado itu rica-rica, ya kan? Itu apa? Oh itu woku, enak banget. Orang Jawa bilang apa? Itu empal, ya kan?
Itu apa? Ayam goreng yang nikmat. Nah, pokoknya anggap aja masalah itu seperti sebuah menu makanan yang kita sedang nikmati. Seperti kata Daud, ya kan? Meskipun dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku, di hadapan para lawan dia nyiapin hidangan, dia menikmati. Artinya apa, saudaraku? Meskipun ada musuh, ada lawan, ada tantangan, tapi hidangan itu tetap nikmat karena ada Tuhan yang menjaga hidup kita. Amin. Seputih salju, saudaraku. Kembali ke seputih salju. Apa sih arti seputih salju? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia atau Yesaya 1 ayat 18. Boleh tampilkan ayat Alkitabnya? Yeremia 1 ayat 18. Oke, mari kita baca bersama-sama, kita bagi beri semua Yesaya 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan semangat yang luar biasa. Yang menggetarkan sumur kucing, ya. Kucing sumur. Oke. Ayat 18. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kilisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain ketuban, akan menjadi putih seperti bulu domba. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saudara-saudara, bicara seputih salju, boleh diklik. Seputih salju. Saudara, siapa yang pernah mungkin ke luar negeri, ya, atau mungkin lihat, pernah saudara mungkin seluncuran di salju? Ada yang sudah pernah? Kalau enggak ya Transno lah, ya. Kan sekarang ada salju-saljuan juga banyak di Jakarta. Kalau di Jakarta saudara boleh main, ada Transno. Memang tiketnya lumayan. Tapi kalau daripada kita penasaran, masuklah ke Transno, ya. Salju. Ya, saya pernah pada waktu saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke Yerusalem, saya berdoa sama Tuhan. Saya itu pengen menikmati di musim dingin, yaitu kalau kamu pergi di musim dingin ada Desember. Dan di Bukit Hermon, di Gunung Hermon itu ada salju, ya. Di sana salju, kalau musim dingin pasti ada salju. Dan salju itu, meskipun salju itu seperti ada basah, tetapi kalau kita main di salju, kita nggak basah, jadi kering, saudaraku, kering, ya. Nah, salju itu putih sekali, putih dan bersih. Meskipun kita mungkin kaki kita kotor, tapi salju itu tetap putih. Makanya kenapa Alkitab berkata, walaupun dosa kita merah bagaikan kain sirmisi, akan diputihkan menjadi seperti salju. Nah, bicara seputih salju, apa sih seputih salju, ya? Seputih salju itu peribahasa, ya, peribahasa Indonesia yang artinya sangat putih dan bersih, yang menggambarkan satu, ya, kecantikan dan kemurnian. Maka dari itu kan seringkali, hey, supaya muka kamu glowing, pakailah, ya kan, bedak, ya kan, biar putih, ya kan. Ibu-ibu sudah kulitnya hitam, bisa kan pakai bedak, nggak mungkin pakai bedak yang hitam lagi, pasti bedaknya putih. Kenapa orang suka dengan warna putih? Ya, kulit putih. Nah, maka dari itu, dulu saya itu impian saya dulu kalau mau menikah, kalau nggak orang Manado, orang Chinese. Kenapa? Karena putih, ya kan? Biar keturunanku nanti ada sawo-sawo matang sedikit lah, ya kan? Kalau nanti hitam sama hitam, maka aguslah anak saya, saudaraku. Nah, ditolak sama orang Manado, saya dapatlah orang Chinese, ya kan? Maka dari itu saya bilang sama anaknya Debbie, sudah punya anak saya baru semester 7, ya, sedang studi spesialis dan besok dia seminar proposal di Universitas Brawijaya. Dan saya bilang, anak gua soal laku duluan, kita mah belakangan baru lakunya, umur 32 tahun baru laku, baru sold out. Nah, Debbie umur berapa? Anak menikah? Hah? 28, beda 4 tahun, ya. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecantikan, kemurnian. Bicara kecantikan, semua wanita ingin cantik? Hai suami-suami, siapa istrinya yang datang pada hari ini? Coba, yang datang berpasangan ada? Angkat tangan suami-suami. Oke, Pak, suami bapak cantik? Oh, suami, istri bapak cantik? Cantik. Di sini bilang cantik, di luar bilang cantik ya? Oh, tetap cantik dimanapun saja berada. Iyalah, istri pasti cantik, gak mungkin ganteng, ya kan? Kalau ganteng, laki-laki itu ganteng namanya, ya. Cantik, makanya istri sekarang fenomena. Apa produk yang paling laku akhir Jumat ini?
skincare. Lebih baik remaja, pemuda itu nggak usah makan sehari daripada nggak beli skincare. Betul apa betul? Lebih, kamu masih muda, belum menikah ya? Lebih penting beli nasi atau beli skincare? Skincare. Dia skincare. Kenapa beli skincare? Karena dengan skincare itu bisa glowing. Anak rohani aku di Jakarta, dia laki-laki, tapi setiap bulannya dia minta ke mamanya 500.000 khusus skincare. Jadi wajahnya glowing, ya kan? Glowing karena dia suka performance, penampilan. Katanya supaya banyak cewek-cewek yang lain kayak Franco. Makanya dia kadang-kadang kurang aja, ganti-ganti cewek, ya. Makanya jangan mau sama anak rohani saya, nanti gaji kecil. Nah, saya bilang begini saudaraku, apa glowing? Semua ingin cantik, ya kan? Supaya glowing, ya kan? Pakai kosmetik. Kosmetiknya biasanya kalau bedaknya yang putih atau yang hitam, Bu, apa enggak? Yang putih kan? Pasti yang putih, nggak mungkin bedak yang hitam, ya. Bedak itu ditambah angus, saudaraku. Semua ingin glowing dan putih, tapi beda dengan orang bule. Ada orang bule menikah dengan orang-orang Indonesia, itu yang hitam-hitam. Mungkin orang bule sudah bosan dengan putih. Nah, kalau orang Indonesia pengen yang putih-putih, mungkin orang Indonesia sudah bosan dengan yang hitam terus, gitu kan? Oke, nah, saudaraku, kecantikan dan kemurnian. Bicara kecantikan dan kemurnian, terus yang berikutnya, kesucian dan kebersihan, ya, putih bersih. Nah, seperti lambang negara kita, bendera kita, apa? Warnanya merah, ya. Merah artinya berani, putih artinya suci, ya, suci, bersih. Dan kemudian bicara tentang apa? Kebenaran dan kejujuran, seputih salju. Arti kata putih, seputih salju, bicara kejujuran dan juga kebenaran. Maka itu kalau hatimu, maka itu anak-anak muda kalau mau menikah, yang cewek-cewek kalau mau cari cowok harus yang punya hati putih. Tahu hati? Harta dan properti. Ya kan? Kalau hati putih mah nanti ketahuannya belakangan. Kalau pada waktu baru ketemu semuanya juga putih, nggak mungkin yang jelek-jelek ditunjukin. Aduh Mbak, kamu itu manis banget kalau pakai baju ini Mbak. Oh cantik banget, keren ya. Ayo kita pergi kemana yang? Kan waktu baru pacaran. Ya mungkin menikah bulan madu masih panggil beb, ya kan? Lama-lama sudah kesel ya kan, bertahun-tahun ya bebong ya kan. Kalau bebong pembantu. Karena kan jadi tukang setrika, ya kan? Jadi tukang cuci baju, tukang masak, betul nggak? Ya kan? Suami pulang harus siapin masakan. Kalau masakan belum selesai, suaminya bisa ngamuk. Itu bukan suami yang di sini, tapi di tempat lain. Ya, karena suami yang di sini pasti melayani diri sendiri. Istrinya belum masak, dia tetap menikmati dan tetap bersyukur dan bersukacita. Saudaraku. Nah, tapi sekarang nggak usah khawatir, wanita-wanita, cowok-cowok nggak usah khawatir, karena sekarang ada apa? Ada bedak Oppo dan dokter apa? Dokter kecantikan Samsung. Mengerti maksudku? Kepengen cantik, nggak usah beli skincare, cukup diedit. Samsung, Oppo sama Samsung. Kamu beli, ya. Ada dokter Samsung, ada bedak Oppo, ya. Nggak perlu diedit, nggak perlu beli skincare. Makanya anak-anak muda yang kenalan di Facebook atau sosmed, mungkin wajahnya waktu itu seperti ya bintang film Hollywood. Begitu ketemu, oh seram. Maka itu saya kasih tip, kalau kenalan di sosmed langsung VC, video call. Kalau dia nggak mau video call, kita harus end chat buat jauh-jauh, ya. Ini ada seorang, kalau saya membantu, baru ini ditipu sekitar berapa juta. Dia baru kenalan 2 hari sudah video call. Video call mau, dia suruh buka bajunya. Akhirnya di screenshot, akhirnya diperes. Bilangnya dia polisi katanya. Ya, hari ini dia kenalan, dia mau ngaku polisi, mau ngaku tentara. Biasa kan wanita-wanita kalau bilang polisi langsung kelepok. Coba kalau yang kenalan bilangnya, siapa dia? Petani. Hah? Petani? Hah? Siapa dia? Pengusaha apa dulu? Pengusaha Bigoma. Pengusaha apa? Oh, pengusaha gado-gado. Mikir dulu, ya kan? Nah,
Saudara, kita mudah tertipu dengan tipu-tipuan yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena banyak di dunia ini mungkin hati kita mungkin sedang belajar untuk seputih salju, tapi dunia ini mungkin sulit menemukan seputih salju karena banyaknya dosa yang sudah meracuni, dosa yang membuat banyak kejahatan meningkat. Bahkan ketika saya telepon anak rohani saya, kemarin dia bilang ini, Pi, di mana Pi? Di Lampung, di daerah ini jelasin. Oh dia tahu, dia bilang, Pi, di situ banyak itu loh yang saat, banyak begal-begal, banyak Pi, yang serius gitu kan. Terus cerita berjori juga. Oh ya oke. Udah, akhirnya saya bilang, ayo kita nanti doa keliling ke kabupaten sana. Kita doa, kita patahkan setiap siasat kuasa kegelapan roh jahat. Kenapa ada orang-orang jahat di sekitar kita? Karena mereka belum mengenal Tuhan dengan benar. Yang itu membuat jadi PR buat gereja Tuhan yang ada di Lampung Timur. Kehadiran gereja itu harus mengubah situasi yang ada di dunia ini, yang ada di daerah kita, agar terjadi doa Tuhan Yesus Kristus. Jadilah suasana di bumi seperti di surga. Jadi cerita yang lucu. Ada orang ambil motor dengan santai. Ada orang ambil ini, wah nebang pohon pisang dengan santai. Dia tidak menanam seperti dia punya sendiri. Itu menjadi apa ketika saya terdengar apa seperti itu. Saya bilang, aduh Tuhan, berarti di spirit kuasa kegelapan itu begitu kuat di daerah ini. Dan tugas kita apa? Mentransformasi agar daerah ini menjadi daerah hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah muka bumi ini. Saya mau tanya, kerajaan Allah itu ada di surga atau di bumi? Di surga atau di bumi? Hah? Di surga? Yes, di surga. Di bumi? Kalau di surga yang siapa yang ciptain kerajaan Allah di surga? Tuhan. Kalau di bumi siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan kerajaan surga di bumi? Ya? Siapa yang ciptakan? Tuhan. Enak banget Tuhan, semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Ngapain kalian Tuhan ciptain kalian? Buat apa di muka bumi ini? Membuat nyesekin muka bumi ini? Di bumi ini yang ciptakan kerajaan Allah adalah saya dan saudara. Yang menggenapi Tuhan Yesus siapa? Yang menggenapi doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga siapa? Ketika suasana di bumi seperti di surga, maka di sumur kucing ini tidak ada kejahatan. Amin? Yes. Di Lampung Timur tidak ada kejahatan. Ada mungkin tapi menurun kejahatan itu. Kalau saudara pernah lihat satu video Almolonga, terjadi transformasi saudaraku, dia dari daerah dikuasai oleh kuasa kegelapan dan gereja Tuhan di sana tidak berfungsi. Gereja Tuhan saling bermusuhan, saling berpecahan. Gak heran zaman sekarang memang gereja banyak dibuka di mana-mana, tapi hanya perpindahan jiwa, bukan pertumbuhan jiwa. Oke, setuju? Karena sedikit sekali orang yang murni dari non atau belum kenal Tuhan, dia kenal Tuhan. Saya kemarin dari Riau, di sana semua jemaatnya adalah orang Batak dan orang Nias. Jadi jarang sekali suku aslinya yang berjemaat di situ. Gak ada justru aku temuin. Kenapa? Nah, mungkin secara statistik gereja di mana-mana, bangunan gereja di mana-mana banyak. Tapi secara statistik ternyata hanya 0,1% pertumbuhan kekristenan. Kenapa saudaraku? Di Jakarta semakin banyak gereja, memang di mall buka di mana-mana. Isinya orang-orang mana? Orang Manado, orang Ambon, orang Batak, orang Nias, ya, orang Flores, orang kantong-kantong Kristen yang mereka pindah mencari nafkah di Jakarta, di Jawa. Jadi pertumbuhan kekristenan itu hanya 0,1%. Jadi inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Yesus lahir bukan hanya sekedar kita rayakan, tapi kita harus beritakan karena dia lahir, dia adalah kabar baik, good news. Apa arti good news? Kabar baik adalah berita bahwa Kristus dia lahir, dan dia mati dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit untuk menebus siapa? Menebus dosa saya dan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah jatuh dalam dosa, lalu ditebus oleh Yesus. Karena dosa tidak bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Maka dari dosa yang ada di muka bumi harus diselesaikan. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan itu hilang dari hadapan kita, dan upah dosa adalah maut. Tapi saudara jangan khawatir, karena Kristus mengasihi saya dan saudara. Dia lahir dalam dunia, dia mati buat saya dan saudara, dan juga bangkit buat kita semua untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga kita percaya Yesus diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Amin. Ya,
itulah untungnya Yesus. Karena apa? Kekristenan itu bicara apa? Kekristenan itu memang nggak normal. Saya bilang kekristenan nggak normal. Kenapa dibilang nggak normal? Saya bilang, saudara, saya mau tanya nih sama siapa ya? Sama ibu yang di depan. Siapa namanya ibu? Hah? Ibu Sumarti. Oke. Ibu siapa namanya bu? Hah? Sulastri. Oke. Berteman ibu? Oke. Ibu Sulastri. Seandainya ibu Sumarti itu mencuri, misalnya berbuat salah, ibu Sulastri mau nggak tanggung kesalahan ibu? Hah? Mau nanggung nggak? Mau nanggung hukumannya? Enggak. Kenapa nggak mau nanggung? Dia yang salah, dia harus tahu sendiri. Karena Bu Sulastri itu orang yang normal. Normal. Saya bilang normal. Dia nggak mau tanggung kesalahan ibu. Mengerti sampai di sini? Karena dia normal. Kalau dia mau tanggung kesalahan dia, Bu Sulastri berarti dia nggak normal. Mengerti sampai di sini? Yes. Ada yang mau tanggung kesalahan orang lain? Ada nggak di sini angkat tangan? Karena saudara normal semuanya. Tapi Yesus itu nggak normal. Kenapa nggak normal? Saya yang berbuat salah, saya yang berbohong, saya yang berdosa, yang jahat, tapi dia mau tanggung kesalahan saya. Normal nggak? Itulah yang disebut kasih anugerah Allah. Nggak masuk di akal. Maka dari itu orang Kristen itu kalahan. Tahu kalahan? Ada orang sudah kelehan. Ditampar pipi kiri. Kalau orang Manado ditampar pipi kiri, kasih apa? Belenggu. Terus, kalau kita punya musuh, diberkati atau dikutuki? Benar. Misalkan temanmu menipu kamu, doain nggak temanmu? Serius? Oh supaya nggak nipu lagi. Apalagi teman gereja, aduh, dia udah nipu saya. Keluar dari gereja ini, jangan di sini, ya kan? Tapi Alkitab berkata apa ketika ada musuh? Tidur? Normal nggak? Normalnya dunia normalnya apa? Ada musuh kita hukum, kita kutukin, kalau perlu kita seret, ya kan? Kita rajam. Saya baru-baru ini di Aceh, saya penasaran, apa sih hukum rajam? Nah, ya kan? Di sana yang dihukum rajam itu kalau LGBT, terus narkoba, judi, terus ke yang keempat apa ya? Pokoknya ada perzinahan, perzinahan, itu hukum rajam. Hukumannya berbeda dengan hukum pidana umumnya. Jadi hukum rajam itu bukan hukum rajam sih. Jadi mahkamah syariah namanya. Jadi diadili ada dua pilihan. Didenda itu pakai mas, menyerahkan mas yang dulu, atau dicambuk. Ternyata orang banyak pilih dicambuk. Karena kan emas mahal, apalagi emas Jawa, apalagi emas Triono, mahal sekali. Karena apa? Kenapa dia mahal sekali? Oh, nggak ternilai harganya. Mau dijual berarti Mas Triono? Oh, kalau dia beli mau nggak? Dia emas termahal. Yes. Kenapa? Karena dia sudah ditebus bukan dengan perlengkapan, bukan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus yang tidak ternilai harganya. Jadi aku dan saudara adalah orang-orang yang termahal di dunia ini. Coba katakan kita kamu orang mahal. Tidak mahal, ya kan? Kita orang termahal. Karena apa? Sudah dibayar lunas sama Tuhan. Kalau mobil saya masih kredit, saudaraku. Rumah masih kredit, ya kan? Tapi Yesus bayar kita lunas. Cash and carry. Karena engkau terlalu mahal, makanya dibayar lunas dengan darahnya. Jadi di Aceh, mahkamah syariah pada pilih hukuman cambuk. Ternyata hukuman cambuknya cuma begini. Dia apa? Jadi mari gini. Saya pikir dicambuk kayak pada waktu Yesus disalibkan gitu cambuk. Sampai gilu-gilu begitu. Tidak, saudaraku, cuma cambuk begitu gitu loh. Enak banget kayaknya. Cuma bedanya yang kena hukum sosial, malu, dipermalukan di depan umum. Nah itu aja. Tapi kalau nggak malu dia kasih denda emas sesuai dengan
jenis pelanggarannya. Nah, saudaraku, bicara seputih salju. Oke, lanjut. Ya, jadi saya jelaskan tentang salju. Sekarang kain keris ya. Kain keris itu kain merah yang biasa dipakai oleh budaya tradisional Turki untuk acara-acara. Nah, kain keris ini di sini menggambarkan dosa yang sudah merah darah. Saudara pernah digigit nyamuk? Pernah ya? Nah, gigit nyamuk itu darahnya itu sampai hitam ya. Nah, begitu. Nah, itulah seperti itulah kain keris. Merah seperti itu yang sudah matang ya. Merah yang sudah matang itu berarti dosa kita sudah seperti itu. Tapi Yesus masih sanggup putihkan seperti salju. Coba kalau saudara baju putih saudara kena noda, dibersihin pakai apa? Kalau noda dari pohon nangka itu susah banget dibersihkan, betul nggak? Susah banget, mau pakai deterjen atau apa tetap susah, ya. Tapi Yesus begitu luar biasa ajaibnya. Dia rela, dia sanggup memutihkan dosa yang merah seperti kain kirmis diputihkan seperti salju putih bersih, berkilau. Itulah keajaiban Natal yang bisa memutihkan dosa yang sudah merah seperti kain kirmis. Oke, lanjut. Ya. Menurut Alkitab Yesaya 1:18, apa sih arti seputih salju? Arti yang tersirat dalam kata seputih salju. Yang bagian pertama kita jelaskan, oke, itu bicara apa? Sikap hati anak Tuhan. Kenapa saudaraku? Kalau ayat yang sebelumnya bercerita tentang kehidupan bangsa Israel, wah, mereka mempersembahkan korban persembahan. Mereka mempersembahkan kambing jantan, domba jantan, lembu sapi dia persembahkan sebagai korban persembahan agar hati Tuhan itu senang dengan korban persembahan yang dia berikan. Apakah persembahan itu diterima? Tuhan sebenarnya suka dengan korban persembahan. Tuhan suka dengan kambing domba. Karena itu perintah Tuhan. Ketika engkau telah jatuh dalam dosa, engkau persembahkan korban persembahanmu di hadapan Tuhan sebagai mezbah, korban yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel mempersembahkan korban persembahan itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan katakan, aku muak, aku jijik karena persembahanmu, korbanmu itu najis, menjijikkan, memuakkan. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Korban yang begitu mahal, sapi yang begitu mahal, domba yang begitu mahal dipersembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan berkata, itu sangat menajiskan saya, itu sangat menjijikkan. Kenapa saudaraku? Karena sikap hati bangsa Israel yang tidak bersih, yang tidak bersih, yang tidak bersih, sehingga Tuhan tidak bisa tertipu dengan sikap dan kelakuan bangsa Israel yang seolah-olah dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan, dia sayang sama Tuhan, dia mengasihi. Bahkan mungkin dia menyanyi lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saudara mungkin boleh menyanyi di depan sambil angkat tangan dan sambil nangis, sungguh bahkan sambil guling-guling, I love you God, I love you Lord, aku cinta kamu Tuhan. Saudara mungkin bisa berkata seperti itu, tapi Tuhan tidak pernah bisa tertipu dengan perkataan dan sikapmu yang seolah-olah engkau itu murni, engkau itu kudus, engkau itu baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Pendetamu mungkin bisa ditipu oleh penampilanmu, tapi Yesus Kristus tidak bisa ditipu oleh penampilan kita. Bicara sikap hati. Karena pelayanan kita bukan bicara performa, tapi bicara sikap hati. Banyak hamba Tuhan yang jatuh karena dia tidak memiliki sikap hati. Maka dari itu Yesus selalu bilang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Karena aku lemah lembut. Sikap hati, saudara. Sikap hatinya bagaimana? Sikap hati yang seperti hamba. Hamba bicara apa? Hamba itu bicara kerendahan hati. Hamba, ibaratnya hamba itu seperti keset
ya. Keset bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Ya, keset. Berarti kita itu keset, saudara. Kalau kita ingin cinta Yesus, punya sikap hati seperti Yesus, kita itu seperti keset. Diinjak-injak, haleluya 12 kali. Ditendang, haleluya 12 kali. Ditampar, beri pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, itu sikap hati. Dan gak ada kata tersinggung sebenarnya kalau kita memiliki sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Saudara bisa berkata, aku cinta Yesus. Oh, boleh berkata seperti itu, tapi Tuhan tahu hatiku. Kenapa, saudaraku? Kita boleh berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi ternyata kita bermusuhan dengan teman-teman kita. Kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita, bahkan mungkin satu tim dalam pelayanan kita. Yang kelihatan saja saudara tidak bisa cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Sikap hati. Jadi Tuhan tidak suka dengan pelayanan. Tuhan tidak suka dengan korban persembahan. Kenapa? Karena bukan bicara soal apa yang dia bawa, tapi hati yang tidak murni, yang tidak bisa menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan jijik dengan apa yang kita lakukan. Pertobatan dengan hati bersih. Pertobatan itu berarti berlari daripada jalan yang jahat. Arti pertobatan itu metanoia, artinya metanoia itu berarti perubahan akal pikiran kita, mindset kita diubahkan oleh karena Kristus yang mengubah hidup saya dan saudara. Oke, lanjut. Oke, yang kedua adalah hidup kudus. Hidup kudus, bicara hidup kudus. Hidup kudus, kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus hidup kudus? Kita perlu hidup kudus karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak berdosa, Allah yang tidak punya dosa, bahkan Dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup artinya bertemu dengan Allah, kita harus hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Tuhan. Hidup kudus, apa arti kudus? Kudus itu berarti terpisah dengan dunia. Dunia jalan ke barat, kita jalan ke timur. Dunia jalan ke utara, kita jalan ke selatan. Itu yang bertolak belakang. Itulah hidup kudus. Hidup kudus artinya itu tidak terkontaminasi, artinya tidak tercampur dengan perkara-perkara dunia yang membuat semua hidup manusia itu semakin jahat. Kita boleh berteman dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, itu perlu. Kenapa? Karena terang itu harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kalau terang sama terang terus bertemu, misalkan orang itu terang terus, terang itu ada di gereja kan? Betul nggak? Terang sama terang bertemu jadi apa? Silomen, merusak mata, betul nggak? Garam dengan garam bertemu terus jadi apa? Udah garam. Kebanyakan garam akhirnya darah tinggi, bawaannya emosi, nafsu, emosional. Karena garam dengan garam ketemu terus, ya kan? Maka dari itu agar garam berfungsi, garamilah orang-orang di sekeliling kita yang masih tawar, biar diasingkan oleh karena kita. Maka itu garam dengan garam itu harus pergi, beritakan kabar baik agar garammu jangan terlalu menjadi gudang garam, bahaya. Nanti jadi darah tinggi, habis darah tinggi stroke, ya akhirnya COVID. Oke ya, kudus tidak hanya terfokus dengan istilahnya ya. Jadi kudus itu bukan terfokus dengan istilah kenajisan, dari perzinahan, seks bebas, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Seperti lagu tadi, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Relasi. Kan Kristus bicara keras. Vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Horizontal hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita berkata aku mencintai Tuhan, berarti bukan hanya vertikalnya saja yang sehat. Dan vertikal sehat dibuktikan dengan horizontal yang sehat. Kita adalah saudara. Amin. Jadi kalau di antara kita masih ada yang bermusuhan, kita ketemu. Engkau adalah saudaraku. Kau saudaraku, kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Betul atau betul? Betul atau betul? Pas ketemu, bukan saudaraku, ya kan? Itulah anak Tuhan. Seperti serigala berbulu domba. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Domba yang diutus serigala. Lebih bahaya mana? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba?
Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba ada di mana? Ada di gereja atau di luar? Ada di gereja atau di luar? Di gereja lah. Domba istilah buat siapa? Domba istilah buat luar atau buat anak-anak Tuhan? Di gereja serigala berbulu domba, serigala berbulu serigala ada di luar. Itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi serigala berbulu domba. Cirinya apa? Serigala berbulu domba gampang cirinya. Woi, Pak Adri, waduh, Pak Adri itu keren banget, cakep, keren, punya antara-antara itu banyak luar biasa, itu orang, punya senang banget aku dikembangkan Pak Adri. Beres begitu dia keluar. Saya itu kan suka sekali sama Pak Adri, menyebalkan orangnya. Nah itu serigala berbulu domba. Kelihatan baik, tapi di belakang ngomongin kita, ngejelekin kita. Lebih sakit mana? Ditusuk dari depan atau belakang? Iya, serigala berbulu domba tusuknya dari mana? Dari belakang. Sakitnya di mana? Di sini. Gua pikir di sini. Ya kan? Kudus, bersih dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Anak Tuhan kudus hatinya, pikirannya, perbuatannya juga kudus, ya, integritas. A berkata A. Jadi kalau ada integritas, pasti tidak ada serigala berbulu domba. Yang ada adalah domba berbulu domba. Yang ada domba berbulu domba, ya kan? Orang yang tunduk, taat, dan konsisten. Itulah domba berbulu domba. Oke, lanjut. Ya, akibat kalau hidupmu tidak bersih atau tidak bertobat, Alkitab berkata dalam Yesaya 1:15, doamu tidak didengar oleh Tuhan. Ya, doamu tidak didengar oleh Tuhan karena apa? Sikap yang menjijikkan, tidak ada pertobatan, tidak ada kekudusan. Ya, Alkitab berkata dalam Yesaya 59:1, bukankah karena Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tetapi yang menjadi penghalangnya adalah dosa dan kejahatan yang kita lakukan, itulah yang menjadi penghalang. Doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Yang kedua, hidupmu gak akan tentram. Mungkin ada orang berhasil secara materi karena dari hasil kejahatan, hasil merampas, hasil korupsi, didotlah menurut kata dunia, wah dia berhasil, hebat, punya harta yang banyak, dikatakan berhasil, tapi dia tidak mengalami ketentraman. Saudaraku, kalau dia tentram, gak mungkin dia sembunyi-sembunyi beli rumah, ya kan? Naruh aset, dia takut, bahkan berbagai nama dia kasih asetnya nama orang lain karena takut ketahuan. Tapi kalau kita ada hasil keringat sendiri, mau beli mobil, nama siapa? Nama sendiri, ya kan? Mau beli rumah, nama siapa? Beli tanah, dari keringat sendiri, hasil sendiri, kerja sendiri. Amin. Dan itu dinikmati hasilnya dengan apa? Tenang. Coba. Para koruptor meskipun banyak deg-degan, apalagi zaman pemerintahan Prabowo sekarang udah deg-degannya. Iya, banyak yang mau nitip duit, ya kan, buat money laundry, banyak saudaraku. Mau? Enggak lagi di penjara kalian kalau mau, ya kan? Tinggal pilih mau di penjara atau mau hidup nikmat. Nah, saudaraku, hidupmu tidak akan tenang dan kamu tidak bisa menikmati hasil yang baik. Mungkin saudara sesaat kaya, sesaat secara finansialnya kuat, tapi karena hasilnya tidak dihasilkan dari keringat dan dari hasil sendiri, tetapi dari hasil menipu atau korupsi, mencuri barang orang lain, dan itu tidak akan membawa ketentraman buat hidup keluargamu, anak-anakmu, bahkan keturunanmu. Oleh sebab itu putuskan segala kejahatan yang engkau lakukan selama ini dan tinggalkan, karena itu tidak akan membawa ketentraman di dalam hidupmu. Meskipun kamu secara finansial keuangan banyak uang, tapi mungkin hatimu tidak mengalami ketentraman. Tapi kalau hasilnya dari Tuhan, kerja kita sendiri, dan Tuhan memberkati kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka hidup kita akan tetap damai, tidur nyenyak. Meskipun kita diombang-ambingkan seperti kapal, tapi hidup kita tetap nyenyak. Karena apa? Hati senang walaupun gak ada uang. Bener gak? Betul? Kalau gak ada uang kalian senang? Senang? Ada. Bohong itu ya. Itu hoax. Itu hoax. Hati senang, kata plus-plus, ya kan? Makanya waktu teman saya posting begitu, saya komen dong.
Aku doakan semoga kamu bahagia selamanya. Oh dia ngomong, berarti kamu doain saya supaya kamu gak ada uang. Loh, kamu kan masuk status itu berarti kan supaya kamu bahagia terus. Makanya aku doain, kamu gak punya uang terus. Katanya hati senang walaupun gak ada. Semua orang butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Amin. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terus dalam segala perkara. Udah lupa ya lagu-lagu. Mentang-mentang banyak lagu baru, sekarang lagu yang lama pada lupa. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau hidup mau diberkati, hidup mau berhasil, saudara, hiduplah dengan hati yang bersih dan murni, seperti seputih salju. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan kami Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Mari kita pamit diri semua.